sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Endah Andriani MC Psikolog. Beliau akan membawakan topik terkait mengembalikan habit belajar anak agar terhindar dari karakter loss. Kepada yang terhormat Bu Endah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin share dulu Ibu. Iya, mangga Ibu. Tayang. Sebenarnya sudah tayang ya. Sudah Ibu, sudah ya. Oke, baik. Jelas, sudah. Oke, ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Tidaya yang hari ini kita akan sharing-sharing ya dengan Ayah Bunda. Tadi juga saya menyimak, tidak berkedip, tidak lari-lari Pak Sandi, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sandi ya, karena saya juga sebagai bunda ya Pak di rumah gitu ya, jadi menghayati sekali bahwa apa yang tadi Bapak sampaikan itu juga oke ya, sangat terasa gitu kami lah ya, ayah ataupun bunda di rumah. Oke, mungkin nanti kita akan masuk ke pertanyaan dari Ayah Bunda untuk sharing-sharingnya, tapi mungkin saya mau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi. Nah, saya ngajar ya, saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi Unjani. Kalau tadi Pak Sandi sudah sering ya berkunjung ke Tridaya, kalau ini baru pertama kali nih ya, mudah-mudahan jalinan silaturahmi antara saya dan Tridaya tetap akan berlanjut. Ya, oke, mungkin saya mau cerita dulu antara pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi sebagai seorang ibu dari 2 anak. Anak saya yang paling besar saat ini kelas 1 SMP, yang kedua kelas 4 SD gitu ya. Dan saya mengalami sekali bagaimana ketika kita semua dihantam pandemi ya, dihantam pandemi COVID ya, bagaimana terasanya kesulitan ketika kita menghadapi perubahan, menghadapi anak-anaknya. Kalau tadi yang Pak Sandi ada gambar anaknya ngagoler, bahasanya ngagoler ya gitu ya, ketika belajar itu memang situasi yang sangat real terjadi ya. Oke, bahkan KPAI sendiri gitu itu banyak menerima aduan gitu ya, bahwa ternyata sejak munculnya COVID-19 gitu ya, proses pembelajaran itu menjadi kurang optimal. Banyak sekali orang tua yang mengeluh, banyak sekali guru-guru yang mengeluh, apalagi anak-anaknya ya, gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita duga-duga sebelumnya. Dimana yang dulunya anak-anak seharian, misalnya dari pagi sampai siang atau sampai sore di sekolah, sekarang tiba-tiba di rumah. Aktivitas semua dilakukan di rumah karena mau main pun dibatasi, mau pergi ikutan ekskul atau ikutan les di luar juga tidak semuanya sudah membuka gitu ya, karena kan sudah dibatasi terkait dengan adanya COVID-19. Kemudian anak-anak di rumah itu mulai dihadapkan untuk bisa beradaptasi dengan aktivitas baru ya, penggunaan gadget, penggunaan komputer, penggunaan misalnya printer atau scan gitu ya. Karena proses pengumpulan tugasnya, proses belajarnya itu juga menggunakan alat teknologi. Mau nggak mau, anaknya juga harus beradaptasi. Dan mau nggak mau, kita sebagai orang tua jadi ikut adaptasi ya, ikut belajar lagi gitu. Bahwa, ternyata nggak gampang ya gitu ya, merubah sesuatu yang nggak biasanya kita lakukan, terus kita lakukan karena situasinya yang sangat menuntut. Mungkin dulu ada ayah bunda di sini yang belum memberikan handphone buat anak-anaknya, karena nanti aja lah pemberian handphonenya waktu SMP. Tapi ketika akhirnya pembelajarannya dilakukan secara online gitu ya, jadi akhirnya anak-anak juga memegang gadget tadi gitu ya. Terus kita bisa perhatikan juga proses pembelajaran juga mengalami banyak perubahan ya, karena kan nggak mungkin ya anak itu belajar dari jam 7 pagi atau setengah 8 pagi renteng terus nonstop di depan laptop gitu ya sampai jam 12 gitu. Berapa jam anak-anak di depan laptop? Itu selain juga secara kesehatan juga merusak gitu ya, secara psikologis kan juga nggak bagus ya gitu, karena jenuh tadi gitu ya, sudah sangat monoton gitu ya. Terus
pencapaian target di sekolah juga akhirnya kita lihat juga mengalami perubahan. Kalau sekarang kan sudah ada mulai PTMT ya, PTMT anjuran dari pemerintah kan seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali, dan sekali pertemuannya di sekolah itu kan nggak dari pagi sampai siang gitu ya, tapi hanya mungkin sekitar 2 jam, sehingga ada proses target pembelajaran yang berubah gitu. Nah, kemudian yang paling terasa banget oleh anak-anak kita adalah kesempatan mereka untuk bersosialisasi itu menjadi berkurang. Nggak ketemu teman ya, ketemunya di Jimit gitu ya, ketemu temannya di Zoom gitu ya. Interaksi dengan gurunya juga menjadi sangat terbatas. Kalau misalnya mau bertanya lewat chat, atau misalnya harus melalui orang tua, atau nggak bisa secara interaktif bertemu dengan gurunya. Itu situasi-situasi yang terjadi ketika kita dihadapkan pada situasi COVID-19. Nah, mungkin boleh ya Bapak Ibu, Ayah Bunda di sini kalau ada pengalaman ya di chat tuh, apa situasi yang Ayah Bunda temukan ketika selama hampir 2 tahun ini anak-anak belajar di rumah selama PJJ, gitu ya, boleh ditulis di chat sharingnya, mungkin ada yang seperti apa. Kalau pengalaman saya di rumah ya, anak saya tuh dia di depan laptop sih, Ayah Bunda ya, depan laptop, dia lihat gurunya lewat Zoom gitu ya, tapi ternyata dia buka layar satu lagi gitu ya, layar satu laginya lewat, dia buka Google, dia buka YouTube, dia main chat-chatan dengan teman-temannya. Karena apa? Ya karena mulai bosan gitu, karena terus-menerus berinteraksi hanya lewat layar komputer atau layar laptop. Keinginan untuk bermain, ya karena kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya jadi berkurang gitu ya, dia harus di depan laptop terus gitu ya. Kemudian karena jenuh, jadi aduh pengen main nih, ketika di depan laptop tuh pengen main, pengen ketemu ini, pengen ngobrol gitu ya teman-temannya. Oke, kemudian kesulitan berikutnya adalah soal interaksi tadi ya, komunikasi yang terbatas, dan siswa sendiri tidak selalu dengan mudah menangkap isi pembelajaran gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa penjelasan yang sulit untuk dipahami gitu ya, atau mungkin ada juga misalnya gurunya memberikan lewat video ya penjelasannya, tapi masih nggak ngerti, mau tanya tapi mau nanyanya susah atau seperti apa. Nah itu bisa jadi banyak juga dialami, meskipun saya yakin kalau dari Tridaya guru-gurunya sudah canggih-canggih ya untuk melakukan satu terobosan-terobosan untuk tetap bisa memberikan proses pembelajaran yang optimal gitu ya. Tapi sebagian besar gitu ya, proses kesulitan dalam pembelajaran itu dialami juga oleh siswa-siswa lainnya. Dan berikutnya adalah monitoring. Kalau dulu anak di sekolah dimonitornya oleh guru. Ketika anak di rumah, sebenarnya kan dimonitornya sama orang tua ya. Tapi kalau orang tuanya kerja, orangnya tuanya kerja, jadi anaknya di rumah, gitu. Di rumah dengan belajar sendiri atau laptop sendiri, gitu ya. Proses monitoringnya jadi kurang, gitu ya. Nah, itu hanya salah satu contoh aja permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa pandemi PJJ maupun PTMT. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ternyata pandemi yang kita alami saat ini itu berdampak terhadap kemampuan dasar belajar anak-anak. Sehingga disinilah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai ayahnya ataupun bundanya, mencoba untuk mengembalikan, stimulasi secara menyeluruh agar nanti kita bisa melihat perkembangan proses pembelajaran siswa atau putra-putri kita itu seperti apa, ya. Oke, di layar Bapak Ibu saya ada menampilkan learning stage atau perkembangan belajar anak. Nah, usia anak 5 sampai 7 tahun, 8 sampai 10 dan 11 sampai 13 tahun ya. Nah, saya mencoba membahasnya ini ya. Jadi dari kemampuan anak yang dominan otak kiri, dominan otak kanan ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang paling dasar adalah foundation stage gitu ya. Nah, ini usia 5 sampai 7 tahun. Nah, kita perhatikan kalau misalnya anak kita itu dominan di
kiri gitu ya. Nah, berarti bentuk-bentuk apa nih? Misalnya kemampuan dalam 2 dimensinya, membaca, aritmetik, spelling dan lain-lain. Ya. Nah, kalau yang kanan gimana? Nah, kanan itu kemampuan di dalam berimajinasi, soal proses belajar sejarah, gitu ya, terkait juga dengan social study. Nah, kalau transition usia 8 sampai 10 dan integration 11 sampai 13 tahun ya. Nah, saya mungkin pindah ke slide berikutnya aja. Nah, kalau untuk foundation stage ini karena usianya masih di 5 sampai 7 tahun ya gitu ya. Jadi fokusnya itu adalah kepada bakat dan kekuatan dari universal secara menyeluruh dari siswa ataupun anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau anak-anak kita yang memang dominasinya di otak kiri, dia lebih banyak melakukan pemikiran 2 dimensi gitu ya, yang fokusnya pada pengembangan simbolik dan kata-kata. Akan berbeda dengan anak-anak kita atau siswa-siswa yang dominannya di otak kanan ya, karena dia pemikiran lebih ke 3 dimensi dan fokusnya pada pengembangan global gitu ya, atau lebih kreatif gitu ya, melihat sesuatu yang baru, ide-ide ataupun gagasan. Nah, 5 sampai 7 tahun itu adalah sebagai satu fondasinya gitu ya. Apa ya? Kalau kita bikin rumah tuh kan ada tembok yang ke bawah tuh. Nah, itu fondasinya tuh yang masih kokoh. Karena apa? Karena kalau fondasinya kokoh, itu tahapan-tahapan berikutnya juga akan dapat berlangsung dengan baik dan akan saling mendukung satu sama lain ya, antara otak kiri maupun otak kanan. Seperti itu. Nah, ketika anak 5 sampai 7 tahun dia sudah tahu nih, oh oke, saya mengembangkan kemampuan saya di bidang otak ataupun otak kanan. Nah, ketika dia masuk ke usia 8 sampai 10 tahun, ini kita sebut sebagai masa transisi gitu ya. Di mana di masa transisi ini anak atau siswa itu sudah mencoba untuk mengintegrasikan antara otak kiri dan otak kanannya. Ya, ketika misalnya satu anak kita atau satu siswa kita mempunyai dominansi di otak kanan, dia mencoba untuk menggunakan beberapa kekuatannya di otak kiri, gitu ya. Jadi meskipun dia punya kemampuannya di otak kanan, tapi dia juga mencoba untuk menggunakan kemampuannya di bidang otak kiri. Begitu juga yang dominasinya jadi otak kiri, dia akan mulai memanfaatkan beberapa kekuatan untuk menggabungkan pemikiran-pemikiran yang ada di otak kanan, seperti itu, gitu ya. Nah, ada penelitian sih yang mengatakan bahwa berbagai perubahan itu secara signifikan muncul di usia ini, ya, di usia 8 sampai 10 tahun, gitu ya. Nah, bagaimana keberhasilan anak ketika dia mengembangkan kemampuan otak kiri dan otak kanannya, gitu ya, berhasil atau enggak, atau ada kesempatan enggak untuk dia mencoba mengintegrasikan kemampuan tersebut, gitu ya. Nah, ketika anak masuk ke dalam usia berikutnya atau usia 11 sampai 13 tahun, ini disebut dengan tahap integrasi, gitu ya. Jadi mulai sudah masuk ke preferensi otak dominannya tuh yang lebih mapan, gitu ya. Jadi ketika di dalam tahap integrasi di umur 11 sampai 13 tahun itu sebenarnya dia bisa secara mapan menggunakan secara optimal potensi yang dia punya. Kalau misalnya dia memang kekuatannya di otak kanan, tapi dia juga tetap bisa menggunakan kemampuan di otak kiri. Karena apa? Karena di tahap transisi tadi, di tahap sebelumnya dia sudah melewati hal itu. Gitu ya, ada kesempatan-kesempatan. Makanya kan anak-anak di sekolah juga diajarin pelajaran-pelajaran yang sebenarnya itu menstimulasi perkembangan otak kiri maupun otak kanan, seperti itu. Nah, tapi yang kita lihat sebelum ke sana, sebenarnya saya juga mau tanya ya, apakah Bapak dan Ibu sendiri sudah mengenali kemampuan anak-anak kita sendiri, gitu ya, potensinya lebih di mana, atau kekuatannya ada di mana? Nah, ketika adanya satu bentuk perubahan ya di masa pandemi COVID-19, terus sekolah melakukan PJJ ya, karena ada aturan pemerintahnya kan harus pembelajaran jarak jauh, sehingga metode belajar juga berubah, kemudian cara penyampaiannya juga berubah. Perubahan lagi dari pemerintah bahwa ternyata PJJ nggak bisa kita lakukan terus-menerus, gitu ya. Perlu dilakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka secara terbatas, gitu ya. Nah,
di dalam perubahan-perubahan ini kan proses pembelajarannya lebih banyak menggunakan teknologi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga di sini dibutuhkan suatu skill khusus gitu ya. Orang tuanya juga harus jago ya, jangan gaptek gitu ya. Siswanya juga jadi diajarin bagaimana mengoperasikan teknologinya, guru-gurunya juga sama gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan alat teknologi yang sudah ada. Nah, tapi kan tidak semua, saya pun waktu awal-awal kan bukan orang yang jago teknologi ya, tapi karena situasinya gitu ya, situasi perubahan yang membuat anak harus sekolah di rumah dan menggunakan alat teknologi, ya mau nggak mau saya juga harus belajar dan saya harus ngajarin anak saya di rumah gitu ya, untuk memenuhi tuntutan dari sekolah. Nah, tapi kita lihat selain juga apakah orang tua, guru, dan siswa itu memiliki skill tertentu gitu ya, apakah layanan teknologi itu dimiliki oleh semua siswa atau tidak? Gitu. Nah, ini juga menjadi persoalannya ketika dituntut PJJ untuk saudara-saudara kita yang di daerah gitu ya, mereka akan kesulitan karena ya bukan yang nggak mau PJJ gitu ya, karena fasilitas untuk melakukan PJJ-nya juga susah gitu ya. Nah, sehingga di sini artinya apa? Bahwa guru-guru, orang tua juga dituntut untuk menjadi lebih kreatif gitu ya, dalam menentukan strategi ataupun metode belajar yang dilakukan di dalam proses pembelajarannya. Nah, namun sebenarnya yang lebih penting itu adalah bagaimana menyiapkan kesiapan mental. Kalau alat mungkin kita bisa siapin ya, kurang komputer, kurang laptop, kita tinggal beli ke BEC. Tapi kalau kesiapan mental kita nggak bisa beli di BEC, gitu, nggak bisa beli di Gramedia, gitu ya. Ini adalah bagaimana menyiapkan mental anak kita, gitu ya. Dulu kita kan berharap bahwa si pandemi ini hanya berlangsung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata udah 2 tahun, gitu ya. Anak saya sampai yang kecil tuh udah sampai bilang, aku jenuh di rumah, ya, belajar terus di depan komputer, gitu ya. Aku sudah jenuh, aku pengen jalan-jalan. Dia udah naik ke sana, naik atau turun lagi ke bawah. Karena udah nggak ada sesuatu hal yang baru lagi gitu ya, karena biasanya dia ketemu sama temennya main lompat tali gitu ya, main kartu gitu, ini nggak ada seperti itu. Nah, kesiapan mental ini sebelum kita mencoba menyiapkan mental anak-anak, kan kita juga mesti juga menyiapkan mental kita sebagai orang tua ya. Nah, saya pernah mendapati ada orang tua yang akhirnya jadi marah-marah di rumah ya, gitu, karena mungkin udah capek, jenuh dan stres gitu ya di rumah terus, terus dia juga harus ngajarin anaknya gitu ya, yang anaknya sekolah di rumah, yang orang tuanya juga belum tentu ngerti juga dengan pembelajarannya. Gitu. Akhirnya si orang itu malah jadi marah-marah gitu ya, marah-marah sama anaknya gitu ya. Bahkan semua ibu-ibu di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya itu tiba-tiba semua jadi guru. Gitu ya. Padahal nggak semua orang juga memiliki kemampuan untuk menjadi guru. Bagaimana sabarnya seorang guru, ya, bagaimana metode cara mengajak anak untuk belajar gitu ya. Nah, itu juga butuh satu kesehatan mental. Nah, ada juga muncul permasalahan berikutnya adalah kesalahpahaman ya. Jadi adanya kegagalan di dalam siswa di dalam mencapai target pembelajaran gitu ya. Karena apa ya? Karena ini target kurikulum segini tapi prosesnya nggak optimal dilakukan gitu ya. Nah, seperti itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, saya mungkin nggak akan cerita panjang lebar ya atau banyak terkait dengan perubahan-perubahan terkait dengan PJJ dan PMT. Tapi saya yakin ayah bunda semua mengalami hal yang sama ya. Bagaimana di bulan-bulan awal, di tahun-tahun awal kita dihadapkan pada situasi pandemi dan perubahan-perubahan itu, wah luar biasa juga ya, kita menjaga emosi kita gitu ya, menjaga bagaimana kita tetap mengajak anak kita untuk tetap mau belajar ya. Nah, saya baca nih dari artikel ya, dari Kompas terkait edukasi, bahwa ternyata situasi pandemi kemarin gitu yang sampai hari ini kita masih alami gitu ya, itu memberikan dampak negatif terhadap pendidikan gitu ya, perlindungan anak dan juga kesejahteraan anak ya. Tidak hanya kesejahteraan secara ekonomi gitu ya, tapi juga kesejahteraan secara psikologis gitu ya.
Nah, perubahan-perubahan ini gitu ya, mungkin Ayah Bunda pernah dengar yang namanya lessonless loss ya, gitu ya, bahwa terjadi kemunduran dalam proses pembelajaran. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini atau PJJ maupun PTMT itu pada akhirnya bisa saja menyebabkan adanya kehilangan karakter atau karakter loss ya. Nah, apa itu karakter loss? Nah, kan saya dengar ya kalau di Tridaya itu kan pendidikan karakter pendekatan secara individual itu kan menjadi penekanan ya gitu, bagaimana seorang anak itu dilihat ditingkatkan bukan hanya secara sisi kognitifnya tapi juga secara afeksi dan juga secara sosialnya. Nah, selama proses PJJ dan PTMT ini bagaimana gitu ya, karena kesempatan untuk berinteraksi, kesempatan untuk belajar secara langsungnya kan menjadi terbatas gitu ya. Kalau belajar matematika mungkin kita bisa googling ya, belajar matematika. Oh, kalau tadi Pak Sandi bilang apa tadi KPK FPB, kita bisa googling ya gitu ya. Oh, cara mengoperasikan KPK seperti apa atau FPB seperti apa gitu ya. Tapi penanaman karakter itu nggak bisa kita ganti atau kita cari melalui googling ya. Karena apa? Karena di sini berarti peranan kita sebagai ayah dan bunda, orang tua di rumah menjadi sangat penting. Bagaimana tetap menanamkan karakter yang positif, karakter yang menjadi satu teladan ya bagi anak-anak kita. Nah, dampak dari lessonless, dampak dari karakterless itu pada akhirnya akan sangat terasa ketika di masa depan anak, gitu ya, dan pada kemampuan dasarnya sendiri. Sehingga perlu bagi kita untuk balik lagi, mengembalikan stimulasi secara menyeluruh, gitu ya, untuk melihat seperti apa nih tahapan perkembangan anak kita dalam proses belajar. Nah, persoalan yang juga sering ini ya muncul atau yang dialami atau yang ditemukan lah oleh orang tua gitu ya. Apakah kita sebagai orang tua itu sudah mengenali belum kekuatan dan kelemahan putra-putri kita sendiri, gitu ya? Kalau tadi misalnya jangan mengajarkan anak dengan zaman kita dulu karena anak itu berbeda, gitu ya. Nah, kita bertanya saja pada diri kita sendiri, gitu ya. Apakah kita sendiri sudah mengenali anak kita seperti apa, gitu ya? Apakah kita masih tetap membandingkan, gitu ya, anak kita dengan anak tetangga? Nah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, gitu ya. Nah, kemudian apakah memang guru-guru di sekolah juga sudah mencoba untuk mengembangkan kekuatan dari masing-masing siswanya sendiri, ya? Kurikulum sekolah, apakah kurikulum sekolah juga mendukung nggak pada upaya mengembangkan kemampuan siswa, yang siswa dengan dominasi otak kanan maupun siswa dengan dominasi otak kiri, atau hanya sebelah aja? Jadi yang dikejar adalah perhitungan gitu ya, belajar tentang hitungan atau belajar tentang bahasa atau belajar tentang sains, atau dua-duanya itu dikembangkan. Ya. Nah, ketika kita masuk di masa pandemi ini, masa PJJ, masa PTMT, upaya kita ini seperti apa dalam mengembangkan kekuatan kita sendiri, gitu ya. Otak kiri, otak kanan, oh anak saya seperti apa, oh anak saya senang baca, oh anak saya lebih banyak senang belajar terkait dengan hitung-hitungan gitu, anak saya senang sekali menggambar atau mewarnai gitu ya, oh, anak saya senangnya membuat Lego atau seperti apa. Seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya hal-hal kecil yang bisa kita amati dari keseharian anak kita untuk mengenali potensi anak kita ada di mana, atau kekuatan anak kita ada di mana, dan kelemahan anak kita ada di mana. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa foundation stage itu menjadi sangat penting ya, gitu. Karena di sini diharapkan siswa bisa menggali spesialisasi otak mana yang dominan sebagai fondasi kuatnya. Jangan sampai yang kirinya lemah, yang kanannya lemah juga dua-duanya. Atau misalnya yang kiri aja yang kuat, yang kanannya nggak terstimulasi untuk terus berkembang, ya timpang juga. Gitu, ya. Oke, jadi fokus kita sebagai orang tua adalah
bagaimana agar fondasi anak-anak kita itu menjadi kuat. Ketika fondasinya sudah oke, dia masuk masa transisi, kita perkenalkan, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam masa integratif. Kenapa? Karena stimulasi secara integratif adalah jalan atau cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengoptimalisasi kemampuan anak. Seperti itu ya. Saya ingat tadi ya, saya ngomong KPK, FPB ya. Nah, anak saya yang kecil tuh baru belajar KPK kan, FPB ya. Nah, dia belajarkan sama gurunya gitu ya. Siapa yang tahu KPK gitu ya. Anak saya dengan semangatnya langsung, aku tahu KPK. Apa itu? KPK itu yang suka ada di TV, yang nangkepin orang-orang korupsi. Gitu ya, Mbak. Padahal itu adalah tentang perhitungan matematika. Nah, ya kan dia berimajinasi seperti itu ya. Nah, ada rasa kan kita pengen ketawa, masa sih KPK kayak gitu, kan itu bukan seperti itu ya. Tapi kita bisa melihat, oke, jadi kamu tahu ya tentang KPK gitu ya. Iya tahu, aku dengar di TV gitu ya. Kalau FPB tahu nggak? Tahu. Itu yang suka nembakin penjahat-penjahat gitu ya. Maksudnya FBI maksudnya seperti itu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, kita gaya aja, kita dengerin aja. Oke, itu baru yang dia ketahui gitu ya. Enggak, jangan diledekin lah seperti itu ya. Nah, ini ya paling penting. Ini bagaimana kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua. Saya juga orang tua ya, jadi saya juga belajar untuk diri saya sendiri ya. Bagaimana kita mencoba mengintegratif. Nah, kalau kita lihat dari lingkup perkembangan, kan kita nggak hanya sekedar mengembangkan, kan kita nggak mau ya punya anak tuh hanya jago matematika, tapi misalnya kemampuan sosial yang lainnya nggak ada gitu ya. Tapi kita juga kan pasti menginginkan bahwa selain anak kita memiliki prestasi yang baik dalam akademik, tapi dan ia juga memiliki sikap yang yang positif gitu ya. Nah, di dalam lingkup perkembangan sebenarnya ada dua hal nih. Bagaimana kita mencoba melakukan perkembangan perilaku yang arahnya atau capaiannya adalah kita untuk melakukan yang disebut dengan pendidikan karakter. Dan yang berikutnya adalah perkembangan kemampuan dasar. Nah, pendidikan karakter gitu, kalau tadi kita bahas lessonless gitu ya, situasi pandemi itu bisa memberikan dampak lessonless itu memberikan juga dampak terhadap karakterless gitu ya, loss gitu ya, karena tadi ya situasi lingkungan yang terjadi. Nah, dalam upaya kita untuk mengembangkan perilaku atau pendidikan karakter, bagaimana kita mencoba mengembangkan nilai agama, nilai agama dan moral, gitu ya. Bagaimana kita menghadapi orang-orang, gitu ya. Ketika misalnya selama ini kita ngandelinnya di sekolah karena anak banyak belajar di rumah, ya berarti kan kita ya sebagai guru gitu, sebagai role modelnya, sebagai orang tua untuk memberikan contoh bagaimana sih kita bisa mengasah kemampuan-kemampuan kita dalam bidang agama ataupun moral, bagaimana kita cara bersikap, bagaimana kita cara berkomunikasi, bagaimana kita cara menghadapi orang-orang dan menghadapi situasi yang ada. Bagaimana perkembangan sosial emosional, kalau lagi kesel harus seperti apa, boleh nggak marah, boleh ketika apa, atau marahnya seperti apa, boleh nggak sedih, boleh gitu ya, pada saat apa sedihnya, seperti apa untuk sedihnya gitu ya. Nah, karena perkembangan emosional, sosial emosional juga tetap kita harus latih ya, karena apa? Biar anak-anak kita juga bisa mengenali emosinya dia sendiri, mengenali emosi orang lain. Nah, ini perkembangan ini ya, kalau misalnya ayah bunda dengar ada yang namanya simpati dan empati. Bagaimana kita bisa menghayati diri kita sendiri dan bisa menghayati apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, lingkup perkembangan yang kedua adalah yang ini paling dasar ya, pasti yang diberikan dalam proses pembelajaran di sekolah terkait dengan perkembangan kemampuan dasar motorik. Nah, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bahwa perkembangan motorik anak-anak itu memiliki korelasi terhadap kepercayaan diri anak, self-esteem anak, gitu ya. Makanya kalau ayah bunda sering baca ya ada hindari stunting gitu ya, atau sosialisasi tentang stunting. Kenapa? Karena jangan sampai anak-anak Indonesia itu mengalami tadi ya stunting. Karena apa? Karena itu bisa juga memberikan dampak
secara emosionalnya ya, jadi merasa rendah diri gitu ya, di perkembangan fisiknya kok saya nggak sama ya dengan teman-teman yang lain gitu ya, kok teman-teman yang lain apa udah setinggi apa, misalnya dia masih segini-segini aja, atau kemampuan motorik yang lainnya juga seperti itu. Kemampuan dasar yang kedua adalah terkait dengan kognitif. Ya, nah ini bagaimana kita melatih, mengasah kemampuan anak-anak kita, ya, kemampuan intelektual kita secara berpikir kritis, menganalisa, membuat konsep, ya, kreativitas, nah seperti itu ya. Jadi Tridaya sudah melakukan hal tersebut ya makanya. Kemudian perkembangan bahasa, nah ya perkembangan bahasa ibu ya di rumah gitu ya, bahasa pergaulan nih di luar seperti, atau mungkin kemampuan bahasa asing gitu ya. Kemudian bagaimana dia cara mengungkapkan kalimat-kalimat dalam berbahasa, pelafalannya seperti apa gitu ya, sejauh mana kekayaan kosakata yang dia punya. Dan yang terakhir adalah perkembangan seninya, bagaimana kita juga mengasah kemampuan-kemampuan anak dalam hal seni ya, karena itu juga menjadi hal yang sangat penting terkait dengan. Nah, yang terakhir ini mungkin sedikit tips dari saya gitu ya buat ayah bunda semua yang hari ini hadir di ruang Zoom. Bagaimana sih upaya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menyiapkan anak kita menjadi generasi yang tangguh? Meskipun kita dihantam dengan COVID-19, meskipun kita dihantam dengan harus belajar dengan PJJ atau PTMP atau mungkin apapun lah istilahnya gitu ya, tapi jangan sampai itu mempengaruhi membuat masa depan anak kita menjadi mundur atau membuat prestasi anak kita menjadi kurang optimal. Nah, apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya sebagai orang tua di rumah? Hal yang paling sederhana adalah mulai dari siap dulu ya, bahwa kita sebagai orang tua tidak bisa menyerahkan semuanya ke sekolah. Tetap saja meskipun pendidikan formalnya di sekolah, tapi pendidikan yang paling penting adalah ketika di rumah. Bagaimana kita sebagai ayah dan bunda menjadi guru terbaik buat anak-anak kita. Ayah bunda bisa mencoba menyiapkan tempat belajar yang ideal ya. Jadi dirapikan misalnya kamarnya, meja belajarnya, yuk diajak sama-sama, yuk kita beresin meja belajarnya, yuk kita beresin kamarnya, yuk misalnya gitu ya. Jadi anak itu mempunyai tempat atau space untuk dia belajar, khusus tempat untuk belajar gitu ya. Atau misalnya dia belajarnya depan TV, ya kalau gitu TV-nya dimatikan gitu ya, jangan sampai belajar tapi TV-nya nyala, ya sama aja bohong gitu ya. Oke, kemudian kita juga bisa mendukung anak-anak kita dengan memberikan makanan-makanan yang sehat dan juga istirahat yang cukup ya. Jadi kalau misalnya anak terlalu lama di depan komputer atau laptopnya, kita minta 15 menit atau 10 menit untuk istirahat dulu matanya. Atau misalnya seminggu sekali kita bisa ajak anak kita main di kebun atau ke taman, misalnya yang lihatnya hijau-hijau dulu, jangan selalu di depan laptop. Kemudian lengkapi kebutuhan belajar anak-anak kita ya. Jadi misalnya pensil, pulpen, penghapus, penggaris atau apa ya. Jangan sampai nanti mau belajar itu alat tulisnya berceceran. Jadi pas lagi duduk depan laptop mau Zoom misalnya, pensilnya nggak ada, lari dulu ke kamar. Duduk lagi, pulpennya ketinggalan. Nah, seperti itu ya. Jadi lengkapi dulu. Kemudian hindarilah hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi anak ketika belajar, gitu ya. Jadi kalau misalnya pas anak dalam sesi belajar ya, alat-alat permainannya ya disingkirkan dulu, gitu ya. Jangan sampai kelihatan, karena kalau enggak lihat laptop bosan ya, ada Lego, kayaknya asik nih main Lego, ntar diambil lagi tuh Lego. Jadi hanya main Lego lah, nggak belajar, ya. Atau mungkin yang lain. Kemudian bagaimana kita mencoba mengenali anak kita dan bagaimana cara belajar anak kita. Nah, sehingga kita bisa menetapkan metode yang seperti apa agar anak kita bisa belajar menjadi lebih efektif. Gitu ya. Kalau tadi Pak Sandi bilang anak harus banyak baca, ikro, ya betul. Gitu ya. Atau anak tuh banyak latihan, atau latihannya misalnya setengah jam, kemudian setengah jam terus istirahat setengah jam, terus istirahat, atau seperti itu. Ajak juga anak-anak kita untuk olahraga ringan ya, di rumah juga cukup ya, gitu ya. 15 menit, dan selalu mengapresiasi apa yang telah dihasilkan oleh anak kita. Kecil apapun ya, tapi cara mengapresiasi kita tuh yang tulus ya, jangan oh iya bagus tapi mukanya nggak ngeliat ya, nggak ngeliat ke anaknya, jadi cuman hanya kata aja, tapi
kita mencapainya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah kita selalu menjaga kebersamaan kita sebagai orang tua dengan anak-anak. Karena ketika sudah besar, anak-anak udah bermainnya dengan teman-temannya ya, atau mungkin udah nggak mau bareng-bareng sama kita. Jadi manfaatkan momen-momen ini sebagai masa kita bersama-sama dengan anak-anak kita ya, karena kebersamaan kita dengan anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang mau sharing, mau diskusi atau mau bertanya, boleh lewat email atau pastinya langsung ya Bu ya ke Tridaya Education ya, ada call centernya di sini gitu ya. Ada yang di Jalan Sunda dan di Jalan Jakarta Wirya ya. Oke, mungkin Ibu segitu aja dari saya, hatur nuhun. Iya, sama-sama Ibu Enda, terima kasih banyak ya untuk paparannya sama Pak Sandi.